Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat sketsa dengan objek sapu yang ada di depan. Nah, bagaimana caranya? Simak terus videonya. Oke, untuk membuat sketsa, peralatan yang harus kita sediakan adalah yang pertama yaitu kuas. Kuas ini bisa berupa ukuran yang kecil, kemudian tinta bak. Selanjutnya boleh dibantu dengan air. Baik, untuk kuas saya menggunakan kuas Vitek, yaitu kuas yang kecil, bulunya kecil, ujungnya lancip. Nah, ini kisaran ukurannya adalah 0, jadi ukuran yang paling kecil. Sebelum kita membuat sketsa, alangkah lebih baiknya kita melakukan pengamatan terhadap objek yang akan kita gambar. Nah, kita amati dulu objeknya apa saja, detail-detailnya bagaimana, terdiri dari apa saja, harus kita perhatikan sedetail mungkin dan secermat mungkin. Baik, kita mulai proses membuat sketsa. Pertama kita cocol dulu kuasnya ke dalam tinta. Hati-hati mencocol tinta. Dan perhatikan cara menggunakan kuas. Pegangnya harus di ujung bagian atas. Jangan seperti memegang pensil seperti ini. Nanti hasilnya akan berbeda. Jadi pegang kuas itu harus seperti ini. Supaya apa? Supaya gerakan tangan itu luwes. Ya, jadi mau gores ke sana ke sini, nanti hasilnya akan lebih mudah. Beda kalau megangnya seperti ini, megangnya dekat, kita mau gores panjang harus menggerakkan tangan sampai ke sana, apalagi ke sini. Nah, belum lagi kalau bagian sini, bagian bawah sini biasanya kotor. Nah, ini akan mengganggu sekali pada bagian kertas. Selanjutnya kita langsung saja proses membuat sketsa. Silahkan diperhatikan secara seksama. Boleh menggunakan bantuan air sebagai pengencer tinta. Jadi kita bantu menggunakan air untuk membuat gambaran awal dulu. Nah, pada saat menggores jangan merasa takut, gores aja secara berani, jangan ragu. Nah, inilah kenapa kita menggunakan kuas yang runcing, karena supaya dalam menggores bisa menghasilkan goresan yang sangat halus, misalnya untuk membuat fitting seperti ini. Nah, ini kalau kita pakai kuas yang tumpul, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Oke, perhatikan juga detail sapu terdapat apa, maka kita harus menyamak. Nah, boleh juga diberi efek air seperti ini.
kelihatan artistik. Nah, jangan takut bahwa bendanya tidak sama, itu enggak menjadi acuan. Yang penting pada keseluruhannya sudah mendekati sapu. Orang melihat tahu bahwa ini adalah sapu. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Kemudian kita buat detail dari tumbuhan yang ada di belakangnya. Karena ini tersandar pada sebuah pohon, maka kita harus buat juga pohon di belakangnya. What's all this for? It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way
Nah, inilah hasil karya sketsa bagaimana kita merekam objek sapu menjadi karya sketsa. Nah, meskipun tidak mirip, yang penting bentuknya sudah mendekati dan orang tahu bahwa ini adalah sapu. Nah, perhatikan detail-detail kecil seperti ini ya, supaya objek sapu terlihat jelas. Kemudian untuk objek di sekitarnya kita harus memberikan detail yang lebih maksimal. Supaya apa? Supaya terlihat hidup suasananya. Intinya yang harus kalian ingat, yang namanya sketsa kita harus menorehkan garis secara spontan. Jadi yang namanya garis spontan itu tidak melulu harus rapi. Jadi ada garis-garis yang terlihat belepotan, ada yang terlihat garisnya patah-patah, itu nggak apa-apa. Nah, sketsa yang baik adalah sketsa yang memiliki garis spontan. Beda dengan menggambar. Nah, kalian sudah saya jelaskan kemarin bedanya menggambar dan membuat sketsa dan membuat lukisan. Baiklah, ini adalah hasil sketsa yang kita buat. Jadi ini adalah yang namanya karya sketsa, dimana kita menggunakan unsur garis sebagai unsur pokok, dan cara menggunakan garisnya kita harus menggunakan penarikan garis yang ekspresif ataupun spontan. Yang namanya spontan tidak perlu dipikirkan, jadi tinggal tarik sesuai keinginan kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam membuat sketsa. Selamat mencoba dan jangan takut untuk membuat gambar atau membuat karya. Nah, ini adalah salah satu contoh karya sketsa yang saya kerjakan. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.